Karena saya juga melihat gejala banyak orang menjadi minimalis. Ya, di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Dia nggak peduli dia posisinya dia di atas, di bawah, ataupun di bawah sekali gitu. Dia udah merasa mapan gitu. Padahal dilihat dari segi apapun, dari segi kesehatan, sandang, papan dan lain sebagainya, mereka masih kekurangan. Tapi kan minimalis itu, ya memang segini adanya, udah seterima aja. Itu kan sebenarnya anti kemajuan juga. Anti kemajuan. Itu kayak hipnosis dulu ya, hipnosis massal. Ya perlu ada energi untuk menggerakkan mereka berpikir supaya betul-betul tercerahkan pemikiran mereka. Makanya forum ini atau topik ini kita bikin kan supaya bisa mencerahkan ya. Sama dengan kalau kita, aduh, saya kayaknya sakit nih, harus pergi ke dokter. You sudah mensugesti diri you, ya, sehingga itu menjadi placebo, sehingga you benar-benar jadi sakit. Tapi sebaliknya you bisa melakukan hal yang terbalik seperti itu ya. Ini kan mind patternnya yang dirubah sebenarnya. Jadi kita semua pada dasarnya harus berani menghipnosis diri sendiri untuk mencerahkan diri sendiri ya, ataupun bangsa kita ya. Karena kalau nggak, di pencerahan ini jadi barang yang makin mahal. Betul. Dan sering sekali kita melihat, oh saya baca buku ini, menurut si A begini, menurut si B begini. Akhirnya kita hanya meniru pikiran-pikiran si A, si B, si C. Kita tidak pernah memakai pikiran kita sendiri. Boleh kita pakai. Sugesti dong Pak itu. Betul. Padahal harusnya kita waktu membaca buku si A, si B, kita baca pendapat yang bagus, kita ambil yang nggak bagus, kita buang, lalu kita membuat kita punya teori sendiri, ya, apa yang cocok buat kita. Ya, saya lakukan itu bukan hanya dalam sains, tapi juga dalam agama saya misalnya ya. Kalau belajar agama, agama apapun saya pelajari, lalu saya ambil mana yang cocok ya. Saya punya my belief system dan koneksi saya dengan yang di atas, saya tersendiri. Jadi kalau ditanya agamanya apa ya, saya susah juga mau bilang agamanya apa gitu ya. Jadi ya agama kan sesuatu yang sangat pribadi sebenarnya ya. Sebenarnya tidak, Pak. Kenapa Pak Gigin begitu lahir, Pak Gigin sudah dihipnosis oleh orang tua Pak Gigin untuk menjadi agama Pak Islam atau Kristen. Dia sudah dihipnosis, dia nggak punya choice. Dan begitu waktu you sudah remaja, you mau bilang, wah ini kayaknya nggak cocok nih buat saya mau pindah agama lain. You akan ditakut-takuti, akan dikeluarkan dari rumah, you akan bukan jadi saudara, bukan jadi fear. Pendekatannya fear. Jadi barangkali kita harus melihat juga kebebasan. Enlightenment itu kan kuncinya cuma dua, ya, reason sama freedom to think. Ya, begitu kita nggak ada freedom to think dan nggak ada reason yang kuat, ya kita akan terjebak terus dalam kegelapan. Jadi saya bukan bilangnya agamanya jelek, ya, tapi banyak sekali orang-orang yang terjebak karena kulturnya, dia lahir dalam kultur seperti itu sehingga agamanya dianut seperti itu. Tidak pernah berani keluar dari kotak. Tidak pernah berani belajar agama lain aja dimarahin. Ya nggak boleh tuh belajar agama lain ya. Kita kan sudah diselamatkan, nggak boleh belajar agama lain. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang nggak boleh salaman dengan orang agama lain segala itu. Itu juga yang nggak boleh. Kena kultur juga itu. Kena kultur. Ya karena itu kita bikin Enlightenment Forum ini supaya kita semua betul-betul bisa berpikir secara merdeka dan punya reason yang betul-betul kuat bahwa kita tidak main-main, bahwa kita tidak serius, tidak mempunyai tujuan. Karena pada dasarnya kan pencerahan itu untuk kepentingan semua orang ya kan. Untuk diri sendiri dan untuk kepentingan semua orang. Dan hipnosisme ini merupakan bagian dari upaya untuk mencari pencerahan tadi kan Pak. Ya betul. Joke ya, joke. Kalau misalnya laki-laki ini kan banyak yang katanya suka, ada survei mengatakan 2/3 dari laki-laki Indonesia itu suka selingkuh. Ya, punya will malitai dan kalau you bisa hipnosis, menghipnosis sendiri you nggak usah selingkuh. Ya, hari ini you lihat istrinya jadi Angelina Jolie, besok lusa you lihat istrinya jadi Kim Basinger. Sebenarnya nggak perlu selingkuh ya. Betul-betul, saya bicara serius ya. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita bisa peroleh dari diri kita. Tapi istri kita jadi marah, lu kok nafsu terus tiap hari? Ya, ini joke-nya saja gitu ya. Bagi orang yang pengen punya istri lagi, kawin lagi, sebenarnya dia bisa melakukan, bisa diterapi seperti itu. Banyak sekali rumah tangga, saya punya klien-klien rumah tangga yang nggak harmonis lagi karena sudah bosen. Jadi mereka perlu pencerahan. Hanya main patternnya jadi rubah sedikit, mereka kembali harmonis seperti 20 tahun yang lalu mereka bertemu. Iya, karena itu forum-forum pencerahan itu perlu diperluas. Terutama hal yang seperti ini ya. Terutama hal yang seperti ini ya. Freedom and reason itu sangat penting karena saya juga ada suatu gejala, mudah-mudahan di sini saya salah gitu, bahwa orang makin lama ada kecenderungan untuk menjadi makin konservatif.
Paling tidak ini mungkin di lingkungan saya di Jakarta atau di Indonesia ini. Sementara di negara-negara lain itu konservatisme itu makin lama makin ditinggalkan kan. Dan mereka pencerahan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga mereka selalu keluar dengan ide-ide baru. Ya kan, sehingga muncullah buku-buku baru termasuk produk-produk baru yang makin lama makin menguasai kita sebagai konsumen. Ya, kita ambil contoh ya yang agak ekstrim ya. Kalau kita bicara mengenai extraterrestrial, siapa sih di Indonesia bicara mengenai extraterrestrial alien? Nggak ada, nggak boleh barangkali. Di luar negeri itu hal yang sudah sangat normal. Bahkan kalau kita lihat di Vatikan, juru bicaranya yang namanya Balducci, Balducci itu dia ahli ufologi dan ahli demonologi. Dia mengatakan kita sudah nggak merasakan lagi extraterrestrial atau alien itu ada atau tidak. Itu exist. Gereja Katolik loh. Mereka melakukan research, mereka bertemu, it exist. Kita nggak pernah bicarakan mengenai UFO, nggak pernah bicara mengenai extraterrestrial. Karena begitu kita bicarakan mengenai hal itu, banyak sekali stempel-stempel bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan. Katakan seperti itu. Mungkin menarik Pak Gigin kalau next time kita kita akan bikin episode khusus berbicara mengenai extraterrestrial. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Enlightenment Forum episode berikutnya. Adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia.